Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum guys. Kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menjelaskan tentang aplikasi sistem informasi dalam sistem informasi manajemen. Perkenalkan, nama saya Farisya Rafa dengan NIM 1320220036. Perkenalkan, nama saya Ajie dengan NIM 1320220096. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ialah sebuah sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen dalam mengambil keputusan. Informasi ini diperoleh dari pengolahan data yang relevan dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Adapun hakikat sistem informasi pendukung manajemen untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi agar mereka dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hakikat SISM. Pertama, pada kebutuhan informasi manajemen, SISM dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi para manajer dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan perumusan strategi. Yang kedua, integrasi data dan informasi. SISM mengintegrasikan data dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal untuk menghasilkan informasi yang kooperatif dan bermakna. Yang ketiga, dukungan untuk berbagai tingkatan manajemen. SISM menyediakan jenis informasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing tingkatan manajemen. 4. Penggunaan teknologi informasi. SISM memanfaatkan teknologi informasi seperti perangkat lunak, perangkat keras berbasis data, jaringan komunikasi, dan internet untuk mengumpulkan, memproses, menyiapkan, dan mendistribusikan informasi. Yang kelima, peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan menyediakan informasi yang tepat. SISM membantu manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif. Yang terakhir, evolusi SISM. Konsep SISM terus berkembang. Dahulu, fokus utama adalah pada pelaporan rutin. Namun kini, SISM juga mencakup analisis data yang lebih mendalam, visualisasi informasi, dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang kompleks. Sistem pendukung manajemen berfokus pada dukungan analitis dan interaktif daripada sekedar menyediakan laporan rutin. Beberapa jenis utama MSS meliputi 1. Adapun sistem informasi manajemen atau disingkat dengan sebutan SIM atau MIS menghasilkan laporan rutin, ringkasan, dan kontrol digunakan oleh manajer tingkat menengah. Yang kedua, Decision Support System atau disingkat dengan sebutan DSS, mendukung analisis keputusan berdasarkan data historis dan model analitis. Yang ketiga, Executive Information System atau disingkat dengan sebutan EIS, menyediakan informasi strategis secara visual dan cepat, digunakan oleh manajemen puncak untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Adapun yang keempat, Enterprise Resource Planning atau disingkat dengan sebutan ERP, mengintegrasikan semua proses bisnis dalam satu sistem informasi terpadu. Sistem informasi manajemen ialah basic data dalam konteks SIM, rujuk pada data fundamental yang menjadi dasar bagi berbagai proses pengolahan informasi dan pengambilan keputusan. Beberapa aspek penting terkait basic data dalam SIM meliputi 1. Sumber data. Data berasal dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Kedua, jenis data. Data dapat berupa data kuantitatif maupun ada data kualitatif. Yang ketiga, karakteristik data yang baik, yaitu data harus memenuhi kriteria tertentu. Yang keempat, manajemen data. SIM memerlukan proses manajemen yang efektif, termasuk pengumpulan data, penyimpanan data, pemeliharaan data, dan pengambilan data. Dan yang terakhir, yang kelima,
yaitu basic data. Basic data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling terkait yang memungkinkan penggunaan untuk mengakses dan mengelola data secara efisien. Inteligensi buatan ialah ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya melakukan kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, mengambil keputusan, memahami bahasa alami, dan mengenali pola. Beberapa aplikasi AI dalam SIM meliputi 1. Analisis prediktif atau predictive analytics, menggunakan AI untuk menganalisis data histori dan mengidentifikasikan pola untuk memprediksi kejadian di masa depan. Kedua, personalisasi, menggunakan AI untuk memahami preferensi dan kebutuhan individu dan menyediakan layanan atau informasi yang disesuaikan. Yang ketiga, chatbot dan asisten virtual, menggunakan proses bahasa alami untuk memungkinkan interaksi manusia dengan sistem komputer melalui percakapan. Yang keempat, otomatisasi proses bisnis, robotik, proses automation, menggunakan robot perangkat lunak yang dilengkapi dengan kemampuan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang. Yang kelima, pengenalan pola dan anomali, menggunakan AI untuk mengidentifikasi pola yang tidak biasa atau anomali dalam data yang dapat mengindikasikan masalah atau peluang. Yang terakhir, sistem rekomendasi, memberikan saran atau rekomendasi kepada pengguna berdasarkan historis, preferensi, atau perilaku pengguna lain. Kualitas sistem informasi manajemen sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas data dasar yang akurat dan relevan. Data ini bisa berasal dari sumber internal maupun eksternal dan harus memenuhi kriteria seperti akurasi, relevansi, ketepatan waktu, kelengkapan, keringkasan, dan keamanan. Pengelolaan data yang efektif termasuk pengumpulan, penyimpanan dalam basis data, pemeliharaan, dan pengambilan sangat krusial untuk kinerja SIM yang optimal.